Hahaha, apa kabar sahabat artikel view? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah CO muda berpura-pura culun. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah CO muda yang berpura-pura culun. Episode 308. Kisah CO muda yang berpura-pura culun. Perilaku Syarif menerobos ruangan membuat Aisyah sangat tidak puas. Dan ketika dia ada kesempatan untuk makan bersama Ariel, bahkan Nicholas pun tidak pernah mengganggunya. Tidak berani mengganggu Aisyah. Penampilan Syarif tidak diragukan lagi memprovokasi garis bawah Aisyah. Keluar, Aisyah berkata dengan suara yang dalam tanpa menatap Syarif. Syarif tidak peduli. Dan terlihat baik pada Aisyah. Dan berkata, "Gadis kecil, apakah Anda tahu siapa ini? Dia mencoba menipu Anda. Dan Anda tertipu dengan bodohnya. Jika saya tidak bertindak dengan berani, aku khawatir kamu akan ditipu uang dan seks." Aisyah ingin ditipu. Tetapi sayangnya dia tahu bahwa Ariel tidak tertarik padanya. "Aku akan memperingatkanmu lagi. Keluar," kata Aisyah. Syarif tidak senang saat ini. Dia melakukannya demi gadis kecil ini. Tetapi dia tidak sopan sama sekali ketika dia berbicara. Dan dia terlihat seperti tidak mengenal orang baik. "Gadis kecil, tidak tepat bagimu untuk mengatakan itu. Aku membantumu. Tetapi kamu benar-benar membiarkanku pergi. Tidakkah kamu ingin tahu orang seperti apa pria ini?" kata Syarif. Aisyah menyipitkan mata pada Syarif dan berkata, "Siapa kamu? Apakah aku perlu bantuan dari orang sepertimu?" Ariel tersenyum dan menonton pertunjukan. Syarif jelas tidak tahu siapa Aisyah. Tapi ini juga tidak heran. Aisyah terkenal di Bandung. Tetapi tidak banyak orang yang benar-benar bertemu dengan wanita muda tertua dari keluarga Nicholas. Bagaimana mungkin seseorang seperti Syarif memenuhi syarat untuk berhubungan dengan keluarga pertama di Bandung? "Gadis kecil, tolong bersikap sopan. Kalau tidak aku akan marah," Syarif berkata dengan dingin. Dia juga sangat kesal karena kata-kata Aisyah. Apa? Meskipun dia bukan orang yang kuat, dia juga orang dengan sedikit uang. Dan itu lebih dari cukup untuk menunjukkan rasa superioritas di depan orang-orang seperti Ariel. Marah, Aisyah tersenyum dingin dan berkata, "Bagaimana jika kamu marah? Bisakah kamu melakukan sesuatu padaku? Aku bilang kamu, gadis kecil ini, benar-benar keras kepala. Aku melakukannya untuk kebaikanmu sendiri. Apakah kamu pikir aku menyakitimu?" Syarif ingin membongkar Ariel. Dan pada saat yang sama ingin membangun citra yang baik di depan Aisyah. Tetapi dia tidak berpikir bahwa Aisyah tidak hanya tidak menghargainya, tetapi juga menunjukkan ekspresi sangat membencinya. "Apakah kamu mengatakan aku seekor anjing?" Aisyah mencibir. Syarif tersenyum arogan dan berkata, "Kamu sangat bodoh. Ada apa jika kamu bukan anjing? Aku hanya akan membantumu mengungkap wajah asli orang ini. Tetapi kamu tidak berterima kasih padaku sama sekali. Aku orang baik melakukan perbuatan baik." Besar. Ini pertama kalinya seseorang memarahiku. Wajah Aisyah dingin. Jelas sangat marah. "Apa yang kamu sombongkan? Yang tidak pernah dimarahi sejak kecil," Syarif berkata sambil tersenyum. Jelas tidak percaya dengan apa yang dikatakan Aisyah. Ariel memandang Syarif, yang tidak tahu apakah harus hidup atau mati. Dan tidak bisa menahan tawa. Hidup itu panjang. Dan memang semua orang akan sedikit banyak menderita omelan. Tetapi Aisyah jelas merupakan pengecualian. Mengingat tingkat perlindungan yang telah diberikan Nicholas padanya, masuk akal bahwa Aisyah belum dimarahi sejak itu. Dia masih kecil. Bayangkan saja seluruh Bandung. Siapa yang berhak memarahi Nona Aisyah? Bahkan jika ada, itu adalah kecemburuan pribadi. Dan tidak mungkin menyebar ke telinga Aisyah. "Apa yang kamu tertawakan? Kamu pembohong. Kemanapun kamu pergi, kamu tertipu. Agnes masih memperlakukanmu sebagai teman. Hari ini aku akan mengeksposmu." Syarif memelototi Ariel dan berkata. Ariel mengangkat bahu tak berdaya dan berkata, "Agnes dan aku hanya teman biasa. Mengapa kamu begitu memusuhiku?" Permusuhan Syarif terhadap Ariel memang datang dari Agnes. Tapi itu tidak begitu kuat pada awalnya. Sampai dia berpikir bahwa Ariel membual. Dia mulai membenci Ariel. Pada akhirnya,
Dengan kata lain, wajah kesombongan Ariel secara langsung mempengaruhi masalah wajahnya. Jadi dia ingin menyanggah masalah ini. Aku tidak bisa terbiasa dengan pembohong sepertimu. Anak yang mencurangi makanan dan minuman di mana-mana. Mempermalukan anak buah kita. Kata Syarif dingin. Ini adalah spanduk besar untuk menegakkan keadilan. Untuk slogan Syarif yang merasa benar sendiri. Ariel merasa tidak berdaya. Selalu ada beberapa orang yang berpikir bahwa mereka adalah pahlawan. Tetapi mereka sebenarnya sangat bodoh. Apakah kamu begitu yakin bahwa aku pembohong? Ariel bertanya sambil tersenyum. Terlepas dari ketidakberdayaan, dia tidak marah. Karena Syarif, seekor springtail kecil, tidak layak disebut di matanya. Orang ini marah. Ya, dan sangat yakin. Syarif berkata dengan arogan. Tapi sebenarnya dia tidak punya dasar sama sekali. Hanya berpikir begitu. Hei, lebih baik kamu pergi. Aku tidak peduli denganmu lagi. Ariel menghela nafas. Mencubit semut sampai mati itu mudah. Tetapi tidak ada rasa pencapaian. Jadi mengapa menyia-nyiakan usaha? Syarif mencibir dan berkata, apakah kamu takut aku akan menghancurkanmu? Jangan khawatir. Saya pasti akan membongkar niatmu sebelum pergi. Aku memberimu kesempatan. Aku akan membiarkanmu pergi dengan selamat. Karena kamu tinggal di sini sangat lama. Maka tetaplah. Aku harap kamu bisa menanggung konsekuensinya. Kata Ariel. Syarif melihat penampilan tenang Ariel. Dan masih mengancamnya. Bahkan lebih jijik di hatinya. Bagaimana dia bisa pergi begitu saja di depan sampah semacam ini? Pada saat ini, Aisyah sangat marah. Dapat dikatakan bahwa dia tidak pernah begitu marah karena dia dilahirkan di rumah mewah. Tidak ada yang pernah bisa memprovokasi dia begitu serius. Pada saat ini, bos datang untuk menyajikan makanan secara langsung. Ketika dia melihat Syarif, dia memperhatikan bahwa suasana di dalam ruangan tampaknya sedikit salah. Dan dia terkejut. Tetapi dia tidak boleh menimbulkan masalah. Untungnya, dia baru saja membuka. Dan khawatir dia akan menghadapi krisis penutupan. Nona Aisyah, ada apa dengan ini? Bos dengan hati-hati berkata, orang picik ini masuk ke ruangan saya. Ini benar-benar mempengaruhi mood saya untuk makan. Kata Aisyah dingin. Bos gemetar dalam hatinya. Jelas menyadari bahwa Aisyah sangat marah saat ini. Berbalik dan melihat Syarif. Dan bertanya, siapa kamu? Kamu berani mengganggu makan Nona Aisyah? Syarif masih tidak mengerti. Mengapa apa yang terjadi? Dia berkata, siapa Anda? Seorang pelayan. Apakah Anda memiliki kualifikasi untuk berbicara? Bos menghentakkan kakinya dengan marah. Di mana ini anjing tanpa mata? Saya bos di sini. Apakah saya memenuhi syarat untuk berbicara dengan Anda? Di depan Aisyah, bos berlutut. Tetapi di depan Syarif, bos tidak akan memiliki sikap tunduk seperti itu. Berdiri, lurus dan mengesankan seperti pelangi. Syarif mengerutkan kening. Ini, apakah orang ini benar-benar bosnya? Setelah dia dan Agnes memasuki toko, seluruh pikiran mereka tertuju pada Agnes. Setelah sekian lama bersama Agnes, Syarif hanya memegang tangannya dan berencana untuk memanfaatkan kesempatan hari ini. Saya sedikit mabuk dengan Agnes, dan kemudian pergi bekerja. Jadi saya tidak peduli bahwa bos sebenarnya sangat aktif di toko. Apakah kamu benar-benar bosnya? Syarif bertanya dengan hati-hati. Tentu saja benar. Pergi dari sini, kata bos. Bos, saya juga seorang tamu. Mengapa Anda ingin saya keluar? Jadi Anda tidak takut saya akan memberi ulasan buruk pada toko Anda? Kata Syarif tanpa malu. Membual bahwa pelanggan adalah dewa. Bos mencibir. Dan semua orang yang datang ke sini dapat secara kolektif disebut sebagai tamu. Tetapi ada juga perbedaan antara tamu. Seperti Syarif dan Aisyah. Dapatkah keduanya dibandingkan? Nak, kamu menyinggung Nona Aisyah dengan penglihatanmu. Jadi kamu harus keluar dari sini. Temukan tempat untuk berdoa untuk dirimu sendiri, kata bos. Nona Aisyah. Syarif memiringkan kepalanya dan melirik Aisyah. Wanita muda itu tampaknya sangat kuat hari ini. Bahkan bos memberikan wajahnya seperti ini. Tetapi dia masih sangat muda. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Tuhan, rindu Tuhan. Syarif secara bertahap membentuk kesadaran di benaknya.
Menebak identitas Aisyah. Di Bandung. Apakah orang yang bisa disebut Nona Aisyah adalah keluarga Nicholas? Aisyah. Syarif menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Bagaimana mungkin? Bagaimana Aisyah bisa datang untuk makan di tempat seperti itu? Ini adalah wanita tertua dari keluarga tingkat pertama di Bandung. Namun, Nona Aisyah, yang bahkan bosnya memberikan wajah seperti ini, siapa lagi selain Aisyah? Syarif terkejut. Kakinya lemah, dan wajahnya pucat. Melihat perubahan ekspresi Syarif, Ariel tahu bahwa dia telah menebak identitas Aisyah. Dan dia tidak tahu bagaimana suasana hati orang ini sekarang. Dia seharusnya menyesal telah membuat masalah. Bukan. Bersambung.